Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita dapat diberi kehidupan dan diberi rahmatnya hingga kita bisa bernafas dan menjalani segala kegiatan sampai hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Oke, yang ketiga, saya Raden Bagus Aska Iqbal Muhammad, pelajar Universitas UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah kelas A. Saya di sini akan berpresentasi tentang makalah saya yang berjudul Israiliyat. Oke. Pengertian Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Pengertian Israiliyat adalah kisah atau berita yang diriwayatkan dari sumber-sumber yang berasal dari orang Israel. Jadi Israiliyat itu adalah segala berita-berita atau kisah yang diriwayatkan dari sumber-sumber yang berasal dari orang Israel. Ya, orang Israel itu siapa? Yaitu Bani Israel. Oke, selanjutnya para ulama menggunakan istilah Israiliyat untuk riwayat yang didapat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang umumnya berkaitan dengan fakta-fakta sejarah keislaman. Oke, selanjutnya masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Itu kita akan membahas sebab dan prosesnya. Pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi berimigrasi ke Jazirah Arab karena adanya ancaman dan siksaan dari penguasa Romawi. Orang Yahudi berimigrasi ke Arab dengan masih berpegang teguh kepada budaya mereka. Ada di antara yang mempunyai titik-titik persamaan dengan kitab terdahulu, terutama pada cerita para nabi dan rasul. Oleh sebab itu, wajar jika ada kecenderungan untuk melengkapi isi cerita dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita akan membahas macam-macam Israiliyat. Nah, Israiliyat ini dibagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari riwayat ke ceritanya, kemudian ditinjau dari syariat Islamiyahnya. Oke, kemudian dari riwayat ceritanya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama cerita sahih, yaitu atau cerita benar, seperti cerita Israel lihat yang datang membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu cerita sahih. Yang ada cerita dhaif atau lemah. Contohnya, ya asar yang diriwayatkan oleh Ar-Razi dan dinukil oleh Ibnu Qasir. Nah, jadi riwayat cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu cerita sahih dan cerita dhaif. Kemudian dari syariah Islamiyah. Dari syariah Islamiyah itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama khabariyah al-sidqu. Khabariyah al-sidqu atau kabar yang jujur, yaitu Israel lihat yang bisa dibenarkan isinya. Oke, kemudian yaitu yang kedua adalah khabar al-kidzbu atau kabar berbohong. Israel lihat yang isinya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Israel lihat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau jelas kebohongannya. Yang ketiga yaitu ada khabar al-kidzbu, yaitu ada yang ketiga yaitu ada khabar as-sidqu wal kidzbu. Itu Israiliyat yang tidak diketahui benar dan tidaknya.
Itu berarti itu khobar asidku wal kizbu, yaitu baina di antara, itu adalah khobar di antara al asidku wal kizbu. Yang ketiga. Selanjutnya, sumber dan cara penyebarannya. Oke, seperti kita ketahui bahwa Mekah adalah kota yang maju terletak pada jalur perdagangan. Berkat perdagangan ini banyak memperoleh manfaat seperti saling kenal dan bertukar informasi dari berbagai negara. Dengan begitu banyak cerita-cerita yang menyebar. Nah, jadi sumber dan cara penyebarannya itu sumbernya itu dari Mekah sendiri, dari kota yang maju. Kemudian begitu banyaknya cerita-cerita yang menyebar, itu salah satu cara dari cara penyebarannya Israiliyat itu tersebut. Oke, selanjutnya. Dampak Israiliyat dalam ajaran Islam, yaitu pengaruh Israiliyat terletak pada masuknya dalam tafsir Al-Quran, terutama yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, dan banyak menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap Islam. Ya, jadi dampak Israiliyat dalam ajaran Islam itu, pengaruhnya Israiliyat itu terletak pada masuknya dalam tafsir Al-Quran, terutama yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, dan banyak menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap Islam. Jadi dampak Israiliyat dalam ajaran Islam itu menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap Islam. Oke, selanjutnya, pendapat ulama tentang Israiliyat. Yang pertama itu dari Ibnu Taimiyah, cerita Israiliyat yang dan boleh diterima. Yang kedua itu adalah cerita Israiliyat yang dusta dan harus ditolak. Oke, atau cerita Israiliyat yang boleh diterima itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan cerita Israiliyat yang dusta dan harus ditolak itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya dari Al-Baihaqi, dari ulama kita Al-Baihaqi, yaitu hukum mengutip riwayat dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan Al-Quran itu boleh, karena tujuannya hanya sebagai pengetahuan semata. Jadi kalau menurut Al-Baihaqi itu hukum mengutip riwayat dari Bani Israel yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan Al-Quran itu boleh. Karena untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengetahuan semata. Gitu. Oke, yang terakhir dari jumhur ulama. Jumhur ulama itu sahih selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dhaif jelas-jelas tidak bisa diterima. Nah, jadi kalau menurut jumhur ulama, jadi sahih itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan dhaif, yaitu jelas-jelas tidak bisa diterima. Tawakuf dan didiamkan. Gitu. Oke, sekian dari saya, dari makalah saya Israiliyat. Jika ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, tentu banyak kekurangan dalam pembahasan, namun mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.